Pemirsa, seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Pidi Jaya, Aceh, meninggal dunia sesaat akan mendarat di Bandara Madinah, Arab Saudi. Diduga jemaah calon haji ini meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya. Salah seorang jemaah calon haji embarkasi Aceh meninggal dunia dalam penerbangan menuju Madinah pada Rabu pagi waktu setempat. Jemaah yang meninggal atas nama Muslim Abdul Wabah Salam, berusia 51 tahun. Pria tersebut meninggal 15 menit sebelum pesawat mendarat di Bandara Madinah. Diduga jemaah calon haji ini meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya. Selanjutnya, jemaah yang meninggal saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci akan dimakamkan langsung di Arab Saudi. Ya, sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah Arab Saudi bahwa setiap jemaah yang meninggal di sini di Arab Saudi maka akan dimakamkan di Arab Saudi ini. Sebelumnya sebanyak 393 jemaah calon haji embarkasi Aceh Kloter 1 diterbangkan ke Madinah pada Rabu dini hari. Sebelum berangkat, jemaah telah lebih dulu masuk ke asrama haji untuk mengikuti serangkaian kegiatan, termasuk pemeriksaan kesehatan. Tim Liputan melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum bisa berada di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat baiknya menunaikan haji bisa menjadi pahala. Ustaz Arifin, bagaimana sebetulnya Ustaz hukum bagi jemaah calon haji yang wafat sebelum dirinya menunaikan ibadah haji di rumah Allah? Apakah niat baiknya itu bisa menjadi nilai ibadah juga Ustaz seperti yang sudah diniatkan sebelumnya? Ya, terima kasih Kak Otri. Dalam agama Islam itu memang luar biasa ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayangnya. Bahwa orang yang sudah berniat untuk berbuat baik, kemudian belum sampai melakukan perbuatan yang dia niatkan itu sudah tercatat dia mendapat satu pahala. Nah, artinya ini juga begitu, jamaah haji yang sudah niat, bahkan sudah berangkat ya, bukan cuma niat, sudah berangkat, hanya kemudian dia meninggal dunia sebelum dapat melakukan rangkaian ibadah haji, dia sudah tercatat dengan atas niat baiknya itu, gitu ya, sudah mendapatkan pahala karena sudah punya niatan yang baik. Nah, ini juga bisa kita hubungkan dengan ayat Al-Quran yang bercerita atau berbicara tentang jihad fisabilillah. Jadi ada ayat di dalam surat An-Nisa ayat 100 itu yang menyebutkan bahwa orang yang keluar dari rumahnya untuk tujuan berjihad di jalan Allah. Berjihad itu kan bisa saja artinya perang, bisa juga yang lain-lain, termasuk haji itu ulama-ulama juga banyak mengartikan itu adalah bagian dari jihad. Nah, ketika dia sudah keluar dari rumah dengan tujuan berjihad itu, lalu dia meninggal dunia sebelum benar-benar dapat melakukan jihad, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ada disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu takut orang yang haji kemudian sudah meninggal sebelum dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji, pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Kak Utri. Ustaz, melihat kasus tadi, apakah jemaah calon haji yang wafat tersebut bisa digantikan saat di Tanah Suci, maksudnya beribadah begitu Ustaz? Lalu siapa yang berhak menggantikannya Ustaz? Ya, ini memang jadi pertanyaan ahli waris kadang-kadang ya. Bagaimana dengan orang tuanya yang meninggal sebelum dapat melaksanakan ibadah haji? Nah, pemerintah sudah punya komitmen sejauh yang saya ikuti ya, bahwa setiap jamaah haji yang mengalami kematian, wafat di Tanah Suci sebelum rangkaian ibadah hajinya selesai, itu akan dibadalkan. Dibadalkan artinya digantikan. Ada petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan ibadah haji atas nama almarhum orang yang sudah meninggal dunia tadi. Gitu. Nah, karena itu kita serahkan saja saya kira kepada petugas haji yang ditugaskan di Tanah Suci, karena mereka yang mendata semua jamaah yang meninggal dunia untuk kemudian diberi tugas kepada petugas-petugas yang ada untuk melakukan ibadah haji atas nama yang bersangkutan, dan tidak ada pemungutan biaya lagi setahu saya. Nah, hanya yang perlu kita ingat bahwa orang yang melaksanakan badal haji itu harus orang yang sudah pernah melakukan ibadah haji pula. Jangan kemudian kalau ada temannya di sana, teman atau kerabat yang sama-sama naik haji, lalu tahu kerabatnya itu meninggal dunia, dia memanggil orang lain, menugaskan orang lain yang dia temui di Mekah, lalu melaksanakan haji badal atau pengganti tanpa tahu bahwa orang itu sebenarnya belum melakukan ibadah haji. Nah, itu tidak boleh.
Jadi yang melakukan badal atau haji pengganti itu harusnya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu untuk dirinya. Kalau belum tidak bisa melaksanakan ibadah haji ganti untuk orang lain. Itu Utri. Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Kita ke informasi lain.